Amin. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa poin bisa kita ambil dari dawuh-dawuh beliau. Yang pertama, semuanya harus kita lakukan dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita iman baru ada hitung-hitungan. Pahala dihitung oleh Allah, dosa dihitung oleh Allah, tapi tetap kita minta supaya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihitung. Gandeng sama para habaib, gandeng sama para kiai dan para orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua, iman tersebut harus juga diiringi dengan amal soleh. Nah, berarti keimanan, belajar ilmu apa biar imannya mantap? Belajar ilmu akidah. Maka teman-teman belajar Aqidatul Awam, syarahnya kitab Jala'ul Afham. Kemudian naik lagi kepada Kifayatul Awam. Kemudian kita tambahkan risalah Ahlu Sunnahnya Simbah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, cara beramal soleh berarti yang dipelajari ilmu apa? Ilmu syariat. Berarti teman-teman belajar ilmu fikih. Ini teman-teman belajar, oh kalau nyenggol perempuan boleh apa enggak? Minimal batal wudunya dan nek sengaja plus dosa. Oh kemudian sholatnya begini, pakai basmalah atau enggak pakai basmalah? Sedekapnya seperti apa? Dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalau pengen ditambah lagi dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan amal-amal sunnah. Ada hadis Nabi Muhammad SAW juga disebutkan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, al-mutamassik bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah saya, maksudnya adalah jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW, itu saking susahnya. Kalau ada orang bisa memegang sunnahnya Nabi Muhammad di tengah rusaknya umat manusia, maka dia mendapatkan 100 pahala mati syahid. Juga Nabi Muhammad juga pernah dakwakan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang memegang sunnah Nabi Muhammad di akhir zaman sama seperti orang memegang bara api. Berat gak megang bara api? Berat, tapi tetap harus dipegang. Yang terakhir, yang keempat, beliau tadi menambahkan kemuliaan yang Allah berikan berupa karomah, berupa nek ndonga mandi nyebul-bul mari, kemudian doanya dicari oleh orang, barokahnya diambil oleh orang, dari keringatnya, dari bekas minumnya, dari tempat duduknya, dari sorbannya, dari imamahnya, ditalbis ke beberapa orang. Kemudian bahkan sampai beliau sedo masih diambil barokahnya. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti ini ada orang yang menolak ini, ciri khas bukan Ahlus Sunnah. Dan tadi kata Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad, ini semua bisa didapatkan hanya dengan satu cara, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, kok ada orang sing ya-yae nek ndonga mandi, sing ya-yae nek nyebul itu kemudian mari, sing kemudian katanya begini dan begini tapi kok enggak sholat, ini berarti bukan waliullah tapi waliyus syaitan. Ada orang begini tapi kok ngajari maksiat, itu bukan waliullah tapi waliyus syaitan. Ahlussunnah wal Jamaah yang terakhir punya pedoman di dalam bertasawuf. Di antaranya adalah dawuh Imam Junaid al-Baghdadi di dalam kitab Az-Zawajir. Beliau mengatakan, lau ra'aitum ar-rajul, kalau panjenengan melihat seorang laki-laki yamshi 'alal ma', dia bisa jalan di atas air. Luar biasa berarti. Ada laki-laki jalan di atas air. Au yatiru 'alal hawa, atau bisa terbang di udara seperti burung. Fala taghtarru bih, maka jenengan jangan tertipu dulu. Wah. Ampun gumun rumiyin. Sampai kapan? Hatta tanduru halahu 'indal amri wan nahyi, sampai panjenengan ngecek syariatnya jalan enggak? Ibadahnya jalan enggak? Ibadah sunnahnya jalan enggak? Kewajibannya kepada Allah dilaksanakan enggak? Taat enggak? Taat. Walillah, ikuti, ambil barokahnya. Tapi kok itu semua didasarkan kepada hal-hal yang jauh dari Allah, mengajarkan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan ahlu sunnah, maka itu bukan waliullah. Ini merupakan dawuh dari panutan ahlu sunnah di dalam bertasawuf, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi.